Hola diablos, namaste, mentum se pyar karta hun, kabi kusi kabi gam, zindagi abetum hiho. Memayu hayuning bawono, becek ketitik olo ketoro. Kembali lagi di pagelaran tanpa arah 4.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi serta menstruatif. Ya, kita dedikasikan tanpa arah kali ini karena ini adalah tanpa arah edisi anniversary yang ke 9 bulan. Perayaan tanpa arah. 9 bulan. Sebentar lagi akan menghasilkan janinnya akan mengeluarkan brojol ya. Anak barunya JJ. Ya, makanya tampilan kedua narasumber ini juga cukup atraktif ya. Nyentrik, lebih ke nyentrik. Dan lebih ramai kepada hal tempat-tempat lagi. Tanpa arah kali ini buat para metskang di daerah Songgoriti, metskang di daerah Pringsewu, metskang di Pagaruyung, metskang di Teluk Jambe, Afrika, metskang di Ghana, di Gabon, di Trinidad Tobago, Madagaskar. Benar. Madagaskar. Ya. Oke, tanpa berlama-lama, tapi sebelum kita ke pembahasan topik yang tentu saja mutakhir seperti biasanya, kita mendedikasikan ya tanpa arah ini untuk mereka-mereka yang berjuang. Kita berhitung untuk mengheningkan cipta bagi para pemandi mayat sekaresidenan Kedu. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ya, selesai dan oke. Kembali lagi tanpa arah. Saya bukan mau motong, tapi dalam perayaan yang namanya tanpa arah ke-9, apakah mau dijelaskan metskang atau matskang? Oke. Jadi benar kata narasumber sebelah kanan saya bahwa selama ini penyebutan metskang itu banyak salahnya atau salah kaprah ya. Yes. Jadi yang benar metskang itu tulisannya MADSKUNK karena ini jamak. Jadi tambahin S di belakangnya, metskang. Mets itu dari kata sinting, skang itu dari artinya sigung. Hewan sigung yang biasa kentutnya bau setengah mati. Jadi metskang adalah kalau diartikan secara harfiah adalah sigung sinting. Kalian adalah para sigung sinting. Metskang. Oke, pagelaran tanpa arah kali ini menghadirkan kedua narasumber yang selalu tidak kredibel, yang sebentar lagi mungkin menghadap ke ramah buah ya. Ya, narasumber kedua kami di sebelah kanan saya ada Dustin Tiffany, peranakan kapas jenazah Black Pepper, dan sebelah kiri saya Ebel, peranakan air bekas mandi junub. Dan oke, langsung kita ke pembahasan kita. Topik kali ini adalah legalisasi ganja di Thailand. Nah, belum lepas dari ingatan kita bahwa memang Thailand baru-baru ini melegalisasi ganja dan itu berdampak domino ya bisa dibilang, dan terutama buat warga-warga Thailand sana. Pertanyaan yang pertama adalah apa dampak legalisasi ganja di Thailand terhadap sektor-sektor vital di sana? Silakan. Bung, sampean dulu. Oke. Di sana. Kemungkinan besar mereka-mereka yang tidak memacu pada yang namanya genetik. Dia hanya memikirkan yang namanya gender. Nah, gender pria dan wanita. Makanya antara membedakan ganja dengan mereka. Itu sama halnya mereka melegalkan hal-hal yang seharusnya di negara lain itu nggak bakal dihalalkan. Misalnya tadi yang perubahan alat vital sehingga karena di Thailand marak ya dan vital. Ternyata dilegalkan sebelum terjadi pelegalan ganja itu sana sudah marak. Nah itu dia apalagi ditambah dengan legalisasi ganja, perubahan alat vital di sana, gender
Nah, apakah semakin mungkin bagus. menjamur Boleh saya tambahin mas? atau melejit? Boleh saya tambahin Bung? Sebentar ini dijawab dulu Sebentar. pertanyaan saya. Sebentar, nah mungkin dengan adanya seperti itu, Oke. untuk pembuahan pada transgender justru akan lebih bagus. Karena kenapa? Korelasinya apa dengan legalisasi ganja? Kemungkinan ganja di sana dibuat untuk sayur. Bisa, ya, karena ada videonya. Pengganti sayur nangka dari Oke. nasi kayak Padang. Itu efeknya ke kesuburan. Kesuburan. Biasanya dijual ke warung sederhana nasi buket gitu. Nasi buket. Warung buket sederhana. Warung buket sederhana. Okay. Mereka-mereka yang tadinya menganut sistem sayur-sayuran. Tapi gimana perasaan singkong? Hah? Perasaan singkong gimana? Anda menyikapi, karena ganja itu mirip dengan daun singkong ya. Benar, gimana perasaan Anda ketika singkong melihatin ganja lebih populer di sana, sedangkan singkong lebih enak dibandingkan si. Tapi singkong apakah berdampak untuk mereka rileks? Mungkin itu. Karena singkong adalah obat buat rematik. Sejak kapan? Sejak hari ini saya. Oke, itu yang menemukan adalah. Tahu dari mana? Apakah pernah? Sorry. Yang menemukan singkong obat untuk rematik adalah Ki Jakar Dewantara. Ki Jakar Dewantara. Ki Jakar Dewantara lagi. Oke, saya teruskan tadi pertanyaan yang dampak legalisasi ganja tadi. Apakah dengan legalisasi ganja kreativitasan warga-warga Thailand sana akan meningkat karena atau jujur sebentar, apakah berkat legalisasi ganja mungkin yang selama ini pelakor-pelakor jumlahnya terbatas jadi meningkat? Terus apakah film Jandara 3 akan diproduksi gara-gara legalisasi ganja? Menurut saya FYI, tahu nggak film Jandara? Tahu, film Jandara itu film yang dimana mereka yang wanita itu sebenarnya yang memiliki rumah di sana. Benar. Tapi diperbudak oleh seorang laki-laki Ya, untuk memenuhi kebutuhan seks. Itu pokoknya film Jandara itu film legend. Ya. Bagaimana? Apakah gue nggak setuju karena kenapa? Karena menimbulkan orang-orang yang mager, orang-orang yang nggak mau bergerak, ganja, generasi anak-anak manja. Oh, kepanjangannya itu. Apakah mau seperti itu? Kita saya tidak lebih akan setuju. bergerak. Saya setuju. Kita tidak akan bergerak. Saya lebih setuju karena lebih berimajinasinya, lebih misalkan pekerjaannya seperti apa, nanti berimajinasinya akan seperti apa, dan tambah pekerjaannya pun tambah akan semangat ketika mereka mengisap itu atau memakan itu. Efek dan dampak efeknya itu nanti lebih bagus lagi untuk positif. Oke, kamu tahu apakah kamu sudah pernah merasakan sampai tahu dampaknya seperti itu? Saya tidak pernah merasakan, tapi saya kok sampai bisa sedetail itu. Saya mempelajari itu. Ditambah lagi ketika orang membuat mobil, nanti ketika memakai itu, nah dibikin langsung jadi lampu nawas. Benar banyak asap tapi akan menjadi polusi, bukan untuk kelancaran dalam bekerja, Bel. Akan mengganggu pandangan, mata rabun, mata berair, hidung tersumbat. Tenggorokan kata. Cari efeknya. Obat ganja itu bisa mengobatkan semuanya. Misalnya obat ganja bisa dibuat obat untuk apa saja? Kesehatan tubuh kita. Misalnya rematik, badan gatal-gatal, kepala piang-piang, hidung keluar mata. Salah. Itu salah. Kenapa? Badan gatal-gatal. Baru kali ini pernah kibas-kibas ke badan untuk daun ganja. Pernah ngibas untuk daun ganja. Nah, berarti menyikapi kalau sutradara Jandara sambil mengisap ganja, dia syuting film itu, Jandara, apakah lebih erotis kemungkinan menurut Anda? Akan loyo, akan slow motion, akan sinematik. Tidak. Orang kalau ketika pakai ganja itu, orang tahu tubuh akan lebih sehat dan strong. Tahu dari mana? Untuk masalah-masalah seksologi. Aku Bung, saya belum kelar tadi, Bung. Saya lebih silakan dilanjutkan. Bung, saya berharap sih Indonesia juga harus melegalkan ganja. Hah? Ini terkait dengan pertanyaan ketiga. Sudah siapkah Indonesia jika ganja dilegalkan di sini? Harus sudah siap.
Kalau Kalau sudah siap kenapa? Kalau tidak siap kenapa? Kenapa harus sudah siap? Karena orang Indonesia itu banyak yang pusing masalah kehidupan. Makanya Solusinya adalah ganja. Ganja, Salah menenangkan, merelaksasikan, apalagi terutama kepada tukang-tukang bakso, Oke. tukang-tukang tronton. Hmm. Itu harus dikasih itu karena biar bekerja keras. Terutama kepada pemerintah-pemerintah yang sukanya tidur. ketika dia pakai ganja, apakah akan dia akan semangat lagi atau tambah lelah? Dia akan ketawa, dia akan bersemangat. Walaupun dia akan tidur terus. Karena itulah namanya juga pemerintah. Bentar. Jadi tidak produktif dong. Kita bikin solusi yang lebih bagus, lebih produktif. Gimana caranya? Ini kalau Menurut Anda? nah tadi Ada lu mau koreksi sanggahan? tentang orang-orang yang bekerja di Senayan. Yes. Itu kesalahannya bukan karena mereka dalam kinerjanya, tapi satu yang harus diperhatikan. Kenapa harus bangku nyender? Kenapa harus bisa bangku-bangku yang bisa menyamankan tubuh? Seharusnya bangku yang tanpa senderan itu justru kerja dia akan lebih maksimal. Hei, Ki Joko Bodo lagi mingkem. Slow. Terus? Anda langsung diterusin. Semuanya itu bisa menyanggah. disolusikan, bisa kita cari link itunya, permasalahannya. Gurat-guratan dari daun-daun ganja, apakah bisa mengefekkan nanti urat-urat kita yang akan tegang? Bisa. Dari mana? Orang yang berkebutuhan khusus aja ketika ada ganja, mereka langsung sehat. Apakah Bejita memakai itu? Ya. Dani Ya. Aditya. Dan Aditya contohnya. Mengonsumsi ganja apakah dia langsung, Dia langsung bisa lari. berlari? Lari langsung bisa. Bisa Malam dibuktikan? dia akan mengikuti lomba olimpiade ke Tanpa arah episode selanjutnya akan berani membuktikan dan ganja. Boleh, nanti aku akan beli. Dani Aditya. Nanti aku beli. Oke. Aku akan Ada beli. menjamin? Dan aku akan membawa ke sini Oke. beserta polisi-polisinya. Ketangkap semua. Tapi polisi Thailand ya. Mentra kasus. Sorry, polisi Thailand. Tapi polisi Thailand. Polisi Thailand. Karena ya. polisi Thailand lebih legalin. Oke. Oke. Ada Dan syutingnya tambahan? kita di Thailand, bukan di sini. Ada sanggahan. Kalau di sana mungkin. Orang yang memakai di sana, apabila efeknya datang ke sini, apakah akan tetap tertangkap? Orang sana, orang Thailand. Bung. Sini. Ini menyelesaikan Dani Aditya tadi, bro. Orang yang berkebutuhan khusus tadi, bro, dipakein ganja, bro. Nah, bisa jadi obat gak? Tadi lu dari tadi nggak ada yang namanya bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Menyembuhkannya Bener. orang-orang keluh. Bener, itu bisa menyembuhkan. Dapat dari mana? Apakah? Itu semua info sudah dikasih tahu, bro, bahwa khasiat ganja itu khasiatnya lebih banyak vitaminnya, bro. Apakah punya dia sel-sel dongkrak Udah, aku tahu. untuk menaikkan? Aku akan mempunyai ini tuh, malah aku punya kunci Inggris. Jadi misalnya Kenapa Anda takut juga? legalisasi ganja terjadi di Indonesia, siapa tokoh yang sepantasnya memegang kepercayaan untuk mengawasi pelegalan ganja ini menurut Anda? Pantas. Tommy Rafael. Tommy Rafael. Oke. Apa himbauan saudara-saudara sekalian, para narasumber yang tidak kami hormati ini, himbauan ke pemerintah menyikapi tentang pelegalan ganja? Silakan, langsung ke Untuk- kamera. Silakan. Untuk Indonesia yang saya muliakan dan saya budimankan. Legalisasi ganja itu sangat luar biasa sekali karena banyak orang dari ganja akan mengobatin kita. Jadi kalau misalkan ganja tidak dibolehkan juga, aku yakin Indonesia pasti pindah ke Thailand semua. Oke. Oke, cukup. Silakan Anda. Legalisasi ganja di Indonesia mungkin baik ketika dipakai untuk sasaran yang tepat. Berarti lu mengiyakan, mengasesikan bahwa legalisasi ganja di Indonesia boleh? Tapi untuk herbal, Ganja medis. untuk herbal, untuk medis, untuk campak. Mana bisa campak? Kok campak? Campak ada singkatannya? Gondongan juga. Cantik yang nampak. Demikian episode Match Tanpa Arah kali ini. Kita bersua kembali di episode Tanpa Arah next di ulang tahun ke 10. Ini 9. The Sekarang next. 10. Oke. Match Kang semuanya. Adios. Di kampus.